Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya pagi ini? Saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita hari ini. Saya izinkan saya juga untuk menyapa Bapak Ibu yang live streaming hari ini. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa hadir di tempat ini, tapi saya berdoa juga supaya penyertaan Tuhan juga ada dalam diri Bapak Ibu kalian dan keluarga. Hari ini seperti biasa kita akan menyambut rekan-rekan kita yang pertama kali hadir di tempat ini. Wow, sungguh luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangan, baik di main hall maupun yang di overflow. Ada di kanan, ada lagi yang lain. Bapak Ibu mohon sekali lagi dengan tidak keberatan boleh lambaikan tangan sekali lagi biar saya boleh melihat menyambut Bapak Ibu. Tadi ada di sebelah kiri, ada di tengah, ada di sebelah kanan. Wow, sungguh luar biasa. Saya tidak melihat bagaimana kondisinya di overflow, tapi saya yakin di sana juga ada jiwa baru yang datang ke tempat ini hari ini. Oke? Seperti biasa kita akan menyambut rekan-rekan kita yang pertama kali hadir di tempat ini dengan sapaan khas Gereja Mawar Sharon Balikpapan. Kita bersama-sama ucapkan 1, 2, dan 3. Welcome home. Oke, apabila Bapak Ibu belum bergereja tetap di tempat ini, saya mengundang untuk Bapak Ibu bisa hadir kembali bersama kami di gereja ini setiap minggu. Dan mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita telah mengadakan 3 kali ibadah. Ibadah yang pertama di jam 8 pagi, ibadah yang kedua seperti yang kita lakukan hari ini jam 11, dan ibadah yang ketiga nanti akan kita lakukan di jam 2. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki gereja tetap, saya mengundang untuk datang kembali ke tempat ini minggu depan dengan jam yang sama. Di gereja kita ada yang namanya cell group. Bapak Ibu sekalian, gereja kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Dan cell group atau connect group adalah kekuatan yang paling baik untuk kita bisa bertumbuh dan bertransformasi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki connect group di mana komunitas kecil kita dibangun, kita saling menasihati, kita saling dibangun di sana. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke dalamnya, nyemplung ke dalamnya supaya kita merasakan kasih Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Cari informasi bagi petugas yang ada nanti di depan sana untuk Bapak Ibu bisa bergabung di dalam CG. Dan saya jamin Bapak Ibu kalau gabung di CG tidak menyesal dunia dan akhirat. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa ya, kondisi negara kita masih dalam kondisi COVID dan kita tetap harus waspada. Seperti biasa hari ini kita sudah memasuki ibadah ini dengan protokol yang benar. Kita mencuci tangan, memakai masker senantiasa. Bahkan Bapak Ibu nanti kalau di luar berfoto mohon tidak melepaskan masker. Tetap menjaga jarak. Jadi ada tadi mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya tambahin 2 lagi. Yang pertama M-nya adalah memuji Tuhan. Dan yang kelima adalah mendengarkan firman. Jadi ada 5M ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah ini saya ada pengumuman penting lagi Bapak Ibu sekalian. Seperti tayangan sebelumnya kita sudah melihat video klip beberapa lagu dari youth kita, Gereja Mawar Sharon ya. Dan hari ini adalah launching dari album Army of God Worship yang judulnya Song of Our Youth. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh mendapatkan lagunya atau putaran lagunya ya, filenya di platform-platform yang tersedia. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan keterangan lebih bisa menghubungi petugas nanti di lobi ya. Nah hari ini kita juga akan mempersiapkan ibadah kita, nanti persembahan Bapak Ibu sudah diberikan amplopnya, persiapkan nanti akan kita deklarasikan di akhir dari ibadah ini. Dan untuk mempersiapkan hati kita dan jiwa kita, roh kita supaya kita bisa mendengarkan dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan hari ini, saya mengundang untuk kita bersama-sama berdoa. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah yang live streaming untuk sama-sama kita berdoa memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini pun kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Di tempat ini ataupun di rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan sedang ingin berbicara secara spesifik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami enggak mau melepaskan kesempatan ini ya Tuhan. Kami mau tangkap dengan roh yang menyala-nyala. Untuk itu ya Tuhan, bekerjalah dalam kehidupan kami hari ini. Mulai detik ini ya Tuhan. Supaya sepanjang ibadah kami boleh merasakan pelukan tangan Tuhan. Kami boleh merasakan sentuhan tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami anak-anak-Mu. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk Engkau tanami firman-Mu. Dan kami boleh berbuah senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah dengan antusias. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah Bapak Ibu sekalian. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ada sukacita di tempat ini, amin. Do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I'm living by faith. Nothing is impossible.
Karena Kau yang terhebat, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari, memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus, Tuhan mulia, hidup kami milik-Mu Tuhan, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bisa kembali duduk. Yes, Lord. Betapa kami suka untuk diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Tidak ada tempat lain seperti di hadirat-Mu ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu
hanya bagimu, Rajaku. Betapa disenangi tempat kediamanmu, jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu. Lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Kami suka diam di hadiratmu, hadiratmu memegah, hadiratmu Tuhan. Tiada yang dapat menggantikan Kami suka diam di hadiratmu, lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu,
berdiri. Lebih baik satu hari hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Angkat dua tangan kita, katakan sama-sama. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Katakan jemaat saja. Ku bawa. Angkat suaramu jemaat. Mari katakan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik dan kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan biar kebaikan-Mu telah menjadi sebuah sukacita bagi kami. Bahkan kebaikan yang membawa kami untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari waktu lepas waktu. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sediakan bagi kami. Tempat, ruangan yang terbaik. Sekalipun mungkin ada jemaat yang di rumah, yang di overflow 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau kami datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, tidak pernah membatasi untuk bagaimana karya dan pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Tak ada satu pun yang mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir menjadi sia-sia. Tapi hati kami dipenuhi seperti bejana yang dialiri dengan berkat-berkat ilahi, supranatural, urapan, kuasa, hikmat. Sehingga kami menjadi orang yang terus berjalan dalam tuntunan rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Kami serahkan ibadah hari ini dimanapun Anda berada. Yang percaya baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Di dalam nama Yesus yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita semua berkata haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk. Bapak, saudara-saudari semuanya yang di overflow juga. Terutama juga yang di rumah. Apapun juga keadaan saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Ya, dan seperti yang jadi komitmen kita bersama, jadikan gereja kita ini jadi gereja yang hidup. Kenapa? Jemaatnya betul-betul antusias. Jemaat yang tidak kering, jemaat yang tidak mati secara rohani, tapi jemaatnya betul-betul spiritnya, rohnya itu menyala-nyala. Karena Alkitab berkata, janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, supaya kita terus bisa melayani Tuhan. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama.
Yohanes pasal 4 ayat 1. Nanti kita akan akhiri di ayat 42, tapi beberapa ayat mungkin kita harus lompat karena waktu yang terbatas. Perlu diketahui bersama bahwa ibadah kita sejak pandemi, khususnya yang gelombang kedua ini, ada satu pembatasan durasi. Ya, dulu sebelum pandemi ibadah itu bisa sampai memakan waktu 2 jam. Tapi sekarang 1:15 sampai 1:30 menit. Tapi saya percaya kalau semua pesan Tuhan bisa disampaikan dengan baik, semuanya akan bisa menikmati kuasa dan hadirat Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, tapi melalui tangan para murid yang membaptis ya. Melainkan murid-muridnya, ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus, katakan sama-sama saya harus. Katakan sekali lagi, katakan harus. Ya, kadang ada hal-hal tertentu yang memang Yesus harus tempuh. Ya, untuk melintasi daerah Samaria. Bahkan 2-3 orang berkumpul, kata firman-Nya, dia hadir. Bahkan harus hadir. Tidak boleh ditunda, tidak boleh dibatalkan. Dan ketika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Amin. Kita harus menciptakan suasana ibadah di mana Tuhan harus hadir. Tidak ada alasan untuk dia tidak hadir. Kita bisa punya banyak program, kita bisa punya banyak agenda, kita bisa punya banyak fasilitas, pelayan Tuhan, khotbah yang baik dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak pernah hadir di tengah-tengah ibadah kita, maka ibadah kita menjadi sia-sia. Kok gak ada yang amin? Karena inti sari daripada sebuah pertemuan ibadah, yang utama dalam sebuah pertemuan ibadah begini adalah kehadiran Tuhan. Makanya kita gereja Mawar gak terlalu heboh, mau ngundang pembicara sehebat apapun kalau Tuhan gak ada di sana. Cuma gak pernah ngalami apa-apa. Tapi kita mau yang paling penting, yang utama, Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Dia yang akan menarik banyak orang, di situ mujizat akan terjadi. Doakan gereja kita, mau yang di overflow juga yang di rumah. Ketika Tuhan hadir juga di tempat, saya terbatas, tapi Tuhanmu gak terbatas. Dan pekerjaan Tuhan yang tak terbatas itu luar biasa, bahkan melebihi dari ekspektasi yang dimiliki oleh manusia. Orang menanti-nantikan Tuhan, saya percaya. Kau akan mengalami sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan dalam hidup ini. Teruslah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Katakan amin. Ayat yang ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya yaitu Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Kok Tuhan bisa letih ya? Dia kan juga 100% manusia. Sekalipun dia 100% Tuhan, dia juga Tuhan yang dalam rupa bentuk manusia. Dari sisi kemanusiaannya pun dia bisa mengalami keletihan, apalagi sejak dalam perjalanan pelayanannya berkeliling dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Bahkan dikatakan hari itu kira-kira pukul 12. Itu terang benderang itu. Waktu yang gak tepat sebetulnya untuk apa? Mungkin memberitakan Injil. Yesus sedang punya misi hari itu. Tapi Alkitab berkata baik atau tidak baik, tepat atau tidak tepat waktunya, Injil harus diberitakan. Mau pandemi gak pandemi, Injil harus disampaikan. Halo? Ada yang amin? Saya boleh dengar suara jemaat yang semangat, yang siap memberitakan Injil apapun keadaannya. Katakan amin. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ya kan? Ini udah settingan ini. Ini ada skenarionya. Kalau yang lalu Anda dijumpai oleh Yesus lewat peristiwa kebangkitanmu, yang lalu Anda pernah dijumpai Yesus lewat sakit penyakit yang mungkin Tuhan izinkan di sana, itu semua ada skenarionya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Sekalipun Tuhan tidak ingin Anda dan saya menjadi anak-anak yang mengalami celaka. Karena Tuhan yang berjanji rancangannya ada pada dia tentang hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Siapa sih orang tua yang pengen anaknya babak belur? Saya kirim anak saya Surabaya sekalipun jauh fisik kita. Tapi saya nggak pengen anak saya ngalami masalah. Dari jarak jauh saya terus memonitor hidupnya. Tapi kalau ada something atau sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, saya percaya pun dalam diri anak saya pasti ada pendidikan dan pelajaran hidup yang berharga yang dia akan dapati di sana. Dan dia perlu tahu, apapun keadaannya, papanya tak akan pernah tinggalkan dia sendirian. Demikian juga hidupmu dan hidupku. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Kita tidak pernah ditinggalkan, bahkan kita tidak pernah sendirian. Ngomong sama kanan kiri, yang di rumah juga, yang di overflow. Gak usah dibuka masker, bilang mangkat aja, jangan jadi orang yang nakal-nakal gitu. Sungguh-sungguh taat sama Tuhan.
Tapi apapun juga kegagalan kita dan kesalahan kita di masa lampau, Tuhan itu setia, Tuhan itu baik. Dia selalu memberikan kesempatan buat orang-orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Dan ibadah hari ini saya mengingatkan sebagian Anda, ayo berbalik sama Tuhan. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi kepada Dia. Karena kesempatan itu kita mau pakai. Bukan cuma kita terima Tuhan, dibaptis lalu diselamatkan. Tahu judul khotbah hari ini, Go and Multiply. Minggu lalu kita bicara tentang apa? Go and make disciple. Pergi dan menjadikan seluruh bangsa murid. Dan hari ini Tuhan mau kita pergi dan bermultiplikasi. Melipat ganda. Jangan berhenti keselamatan hanya jatuh dalam hidupmu. Ada orang berikutnya. Dan kenapa saya kasih judul multiply, multiplikasi, pelipat ganda? Karena saya meyakininya bahkan dengan iman percaya. Orang percaya belum tentu beriman. Tapi orang beriman saya yakin orang itu akan percaya. Dan orang beriman dia harus tahu basicnya, fondasinya. Bukan percaya kepada kekuatan manusia. Tapi orang beriman dia harus tahu kepercayaannya itu bergantung kepada Tuhan. Saya beriman dan percaya sekali bahwa hari ini Tuhan sedang menyediakan kuasa pelipat gandaan. Tentang apa? Jiwa-jiwa, CG. Bahkan apa yang ada di tanganmu, saya percaya Tuhan akan multiplikasikan seperti 5 roti 2 ikan yang di tangan para murid. Dengan cara yang ajaib, terjadi sebuah pelipat gandaan yang heran. Kalau ngomong pelipat gandaan, please jangan selalu yang muncul di kepala kita adalah hal yang sifatnya materi. Tapi talenta di hidupmu, potensi di hidupmu, bakat, urapan, karunia, Tuhan akan mampu lipat gandakan. Sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati lewat hidupmu. Come on. Kejar yang kayak begitu-begitu. Yaitu apa? Hidup yang berguna lebih lagi kepada Tuhan dan sesama. Kalau Anda pelajari khotbah saya minggu-minggu ini, terus membukakan pikiran saudara. Apa sih yang mau kita kejar di hidup ini? Apa yang kita mau cari di hidup ini? Yang sifatnya sementara, dunia ini fana. Kalau mau kerja sungguh-sungguh, tekun. Kalau punya visi, ayo kejar setinggi langit, kata dunia kan. Punya cita-cita setinggi langit. Tapi pastikan apa yang kau kejar, temukan tujuan dan kehendak Tuhan di dalamnya. Karena kita nggak mau apa yang kita kejar, yang kita capai nanti akan jadi sia-sia. Tidak sedikit orang tua yang pada akhirnya masuk ke liang lahat. Ternyata hidupnya belum berguna apa-apa buat Tuhan dan buat orang lain. Buat apa kita para bapak suami ngejar, wes pokoknya mama sama anak gak usah khawatir. Papa pokoknya banting tulang. Wes tulang tak banting terserah wes. Tapi pada akhirnya hidup Anda yang singkat ini belum seperti apa yang Tuhan inginkan. Anda mungkin berhasil di mata dunia. Tapi belum tentu orang yang berhasil di mata dunia adalah orang disebut berhasil di mata Tuhan. Bu, pikirkan baik-baik. Apapun juga resiko yang kau hadapi hari ini, suami yang ada di sampingmu, itu udah pilihanmu. Tapi apapun juga hal yang pernah kau putuskan, yang kau pernah pilih, pastikan yang kau jalani ke depan adalah hal-hal yang berguna buat Tuhan dan buat keluargamu hari ini. Saya percaya ada waktunya, semua ada masanya. Tuhan sanggup pulihkan dan Tuhan sudah pulihkan. Multiplikasikan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, Bu. Termasuk anak-anak di tempat ini, orang-orang muda. Katakan amin. Maka datang seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yesus yang berkata kepada perempuan, beri aku minum. Tuhan minta minum. Tuhan minta tolong. Sesuatu yang sifatnya materi. Air yang fana. Ini ada maksudnya, ini strategi penginjilan guys. Bahasanya guys, kebanyakan kumpul sama anak AUG. Ini strategi penginjilan, makanya go multiply untuk kita pergi dan bermultiplikasi untuk memenangkan orang-orang di sekitarmu. Itu harus punya strategi, tidak bisa asal-asalan. Yesus selain punya skenario, dia punya strategi. Diatur bagaimana baiknya sehingga target daripada orang yang mau dijangkau, orang yang mau dimenangkan, perempuan Samaria ini tepat sasaran, bahkan momennya juga tepat. Ini kalau Yesus ngomong beri aku minum, Anda cari di ayat yang lain. Tidak pernah ditemukan Yesus meminta-minta kayak begini, minta air. Kayak seolah-olah dia di posisi rendah, di bawah. Lalu seorang perempuan itu yang punya segalanya, punya kuasa. Ini ada maksudnya. Maksudnya apa? Tuhan mau kasih ajar buat kita. Kalau engkau ingin memenangkan hati seseorang, yang pertama engkau harus bangun hubungan. Yang kedua, Anda harus punya yang namanya sikap rendah hati. Tidak bisa Anda memenangkan orang dengan posisi Anda merasa di atas. Gara-gara Anda Kristen, apalagi pelayanan Tuhan di gereja, Anda segalanya kayak udah malaikat begitu. Nggak bisa. Lalu ngomong dengan sok-sokan.
Papa Anda tidak akan pernah bisa menangkan dengan cara begitu. Mama Anda tidak mungkin bisa menangkan cara begitu. Yesus harus mengambil posisi di bawah, rendah hati. Seolah-olah dalam tanda kutip, dia membutuhkan. Padahal dia nggak perlu itu. Bahkan nanti dia balik, bahwa kalau kamu minum dari air yang itu, kamu akan haus lagi. Nih, ku beri air yang sesungguhnya, lihat itu. Langsung dibalik posisinya, tapi momennya harus tepat. Untuk masuk ke dalam hidup seseorang, supaya orang itu bisa terima Tuhan dan datang ke tempat ini. Nggak boleh dengan cara tinggi hati. Anda semakin keras, sono juga makin keras, betul? Lihat teman kantor Anda, gara-gara masalah kemarin mungkin di kerjaan. Anda semakin kaku, padahal dia tahu Anda orang Kristen. Anda pembawa damai. Tapi kenapa sampai hari ini Anda tidak mau ngalah? Tapi Pak, kan aku yang benar, dia yang salah. Apapun juga alasannya. Seorang pembawa damai, ada kalanya dia harus belajar untuk meletakkan ego dan harga diri bahkan gengsinya. Untuk satu tujuan, memenangkan hati seseorang. Yesus kalau nggak bayar harga kayak begitu bro, nggak mungkin dia bisa memenangkan orang-orang di zamannya. Dia Tuhan, lu harus diinjak-injak dengan banyak orang. Dia memberi dirinya untuk jadi bahan olokan. Kadang kita ini jadi bahan olokan sampai hari ini. Kadang kita harus ngalah dan berdiam diri, biar kebenaran nanti akan terungkap pada waktunya ketika tiba. Sakit ya jadi orang Kristen ya, nggak gampang. Saya tahu nggak mudah, makanya banyak orang yang hari ini mengundurkan diri, nggak kuat, nggak tahan. Prosesnya itu berat. Makanya Tuhan bilang gini, kalau kamu nggak bisa pikul salib sangkal diri, jangan ikut aku. Kalau nggak bisa pikul salib dan sangkal diri, menyerahkan hak kita kadang ke tangan Tuhan. Makanya hari ini jadi orang Kristen harus belajar jadi orang Kristen yang anti baper. Kalau Anda hidup jadi orang Kristen terus baperan, bawa perasaan sensitif. Saya bukan gak peduli dengan perasaan saudara. Tapi ada yang lebih penting dibanding perasaanmu. Perasaan Tuhan. Hari ini hiduplah menyenangkan perasaan Tuhan. Dibandingkan terus menonjolkan perasaanmu saja. Karena kalau itu yang Anda lakukan, Anda akan jadi orang terus mengasihani diri. Merasa hampa, kering. Kan gitu. Kita kalau cuma mengutamakan perasaan kita. Waduh, kita ini capek jadi orang Kristen. Karena dunia ini nggak lepas dari yang namanya selalu mengecewakan hidup kita. Yang di rumah, betul? Teman kerja, pemimpin, keluarga, anak diharapkan balas budi. Berapa banyak orang tua kecewa sama anak. Demikian juga anak dikecewakan orang tua. Hidup ini nggak lepas dari semua itu. Tapi orang yang hidupnya anti baper, perasaannya bisa kuat karena dia apa? Dia mengutamakan perasaan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika dia mengutamakan perasaan Tuhan, Tuhan akan menguatkan perasaan orang itu. Dia akan dimampukan, gak tahu gimana caranya, ada kekuatan ilahi. Sehingga orang itu akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Bu, jangan baperan bu. Ya, maju dalam Tuhan, saya tahu apa yang orang lain sedang perlakukan dalam hidupmu. Tapi anggap itu gak penting, ada yang lebih penting. Anda menjaga perasaan Tuhan, supaya Anda tidak jadi orang yang balas dendam. Jangan bu. Pak, demikian juga. Jangan jadi orang yang gampang balas dendam. Anda seharusnya dapat reward ketika Anda menahan diri untuk tidak balas dendam. Ingat, orang yang menahan diri untuk tidak balas dendam, ada berkat tersendiri. Itu ada penghargaan ilahi. Justru ketika Anda salah mengambil keputusan, Anda salah mengambil langkah, Anda mengizinkan keinginan dagingmu, kepuasanmu untuk orang lain, hancur-hancuran dan sakit bahkan lebih dari apa yang kau alami. Kau kehilangan upah yang sebenarnya. Rugi bro. Ngalah itu kayak investasi, kayaknya rugi di depan, menang di belakang. Orang ngalah gak pernah luput, selalu Tuhan menyediakan berkat yang terbaik. Orang hidupnya mau sabar dan ngalah. Sabar. Sakit tapi Bapak gak tahu sih yang saya rasakan, saya sih gak tahu. Tapi Tuhan tahu kok. Anda pikir mana ada orang tua pengen anaknya mau disakiti. Bapakmu itu lebih nunggu sampai engkau bisa pulih menang, biar dia yang bertindak dengan caranya, bukan dengan cara kita. Hidup ini luar biasa loh kalau punya Tuhan. Apa yang kita nggak sanggup jalani, ada kasih karunia, ada kemampuan ilahi. Kita dimampukan nggak tahu gimana caranya. Jadi orang yang sabar, jadi yang lembut hati. Kalau mengandalkan Tuhan itu pasti. Dan ini bukan teori, firman Tuhan. Hari ini iman aja nggak cukup, harus butuh orang-orang yang sabar. Katakan yes. Berilah aku minum. Lalu apa jawaban mereka? Ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk apa? Membeli nasi pecel capcay fuyung hai. Para murid-murid pergi sibuk ke kota untuk cari makan.
Ya cengli lah orang Chinese bilang, habis pelayanan Yesus aja tadi haus kok letih kok. Para murid apalagi, bukan cuma haus tapi mereka butuh asupan makanan. Mereka pergi ke kota. Tapi dia nggak sadar hari itu Yesus punya misi. Anda di gereja Mawar Saron, kalau Anda tidak kenal dan peka tentang kegerakan Tuhan atas gereja ini, Anda nggak akan pernah memahami, ini arahnya kita kemana sih? Makanya kalau Anda tidak pernah masuk lebih dalam, minggu lalu saya bicara tentang gereja sel, Anda cuma di permukaan jadi jemaat biasa, Anda tidak pernah mengenali gereja ini kemana sih tendensinya. Motifnya apa sih? Anda jangan cuma kenalnya tipis-tipis, nanti Anda jadi asumsi. Tapi kalau Anda masuk dalam, sekalipun tidak sempurna, asal Anda mengandalkan Tuhan, cara berpikirmu positif, Anda akan menemukan gereja ini arahnya kemana. Para murid ikut Tuhan harus benar-benar peka. Dia kenapa harus ke sini, kenapa harus ke situ, kenapa harus temuin ini, ketemuin itu, pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Makanya Anda jangan jadi jemaat biasa. Ingat, Anda adalah targetnya jadi murid. Disciple, disiplin dirimu. Udah yang lalu biarlah berlalu. Waktunya ambil keputusan, aku mau dimuridkan. Saya kemarin bilang sama beberapa orang, kamu harus di CG. Tempat yang terbaik untuk ada dimuridkan adalah di situ kelompok kecil. Makanya sekarang, sekolah sekarang zaman dulu bedanya di mana? Dulu saya satu kelas bisa 40-50 orang. Betul? SMP, SMA itu minimal puluhan. Sekarang itu jumlahnya dibatasin. Tujuannya apa? Biar para guru itu bisa efektif memonitor satu persatu. Bahkan saya bersyukur dengan kelompok kecil, anak saya dapat perhatian lebih. Mana yang belum bisa bertumbuh, mana yang masih kurang, itu intens. Betul-betul didampingi dengan baik. Saya nggak bisa, termasuk yang di overflow, 1, 2, dan yang di rumah. Perlu ada kelompok-kelompok kecil, Anda dimuridkan di sana, diperhatikan di sana. Dimotivasi, didoakan, dikoreksi. Kecuali kalau Anda memang mau jadi orang Kristen yang gentayangan. Liar, tidak pernah mau dimuridkan, yaitu pilihanmu. Tapi saya nggak mau. Karena saya tahu saya ini punya banyak karakter yang buruk dan jahat. Selain saya perlu Tuhan, saya butuh orang lain yang Tuhan pakai. Untuk gak apa-apa wis, tegur aku, koreksi aku. Kebetulan saya juga udah gak punya papa mama. Biar ada papa mama rohani, sekalipun di gereja kita nggak boleh ada kebiasaan. Panggil papa, papi, daddy. Pak Philip udah bilang dengan tegas, kalaupun ada, itu bukan dari kita. Cuma satu orang tua kita yang sejati, Bapa kita di sorga. Saya mau orang-orang itu, tak bukakan pintu, koreksi aku. Tegur aku, arahkan aku. Saya ini orangnya idealis. Saya juga orangnya nggak gampang terima masukan dulu. Sekarang masih ada dikit-dikit lah ya. Kalau enggak kan berarti saya orang yang gampang disetir. Ada argumen-argumen. Tapi hati saya harus mengimbangi cara berpikir saya. Kalau enggak saya ini akan jadi tersesat. Kenapa? Saya merasa diri jadi orang yang paling benar. Saya butuh orang lain. Yang punya iman, yang berkarakter, yang jadi teladan. Halo? Saya bangun beberapa minggu. Anda harus dimuridkan. Kalau enggak hidupmu capek jadi Kristen gentayangan begitu. Udah Pak, jangan keras. Sekalipun pemimpin atas Anda gak sempurna. Mungkin waktu Anda dengar CG, dia firman, nyampaikan sesuatu. Kok cuma begini? Udah, orang rendah hati. Disayang Tuhan, hidup akan dipakai Tuhan. Satu kelak nanti. Kalau memang Anda pengen lebih dari orang itu, nanti ada waktunya. Jangan mengeminterin. Saya ini kalau lihat ketua-ketua CG saya dulu di pemuda, ya kalau dibandingin, wah. Tapi saya lambat tahun kok merasa jadi sombong gitu loh. Semua orang kok selalu tak pandang salah dan kurang. Saya merasa kok paling hebat. Satu kali Tuhan tegur, enggak bisa begitu John Lee. Sekalipun kamu merasa lebih hebat, tapi hari ini engkau di bawah otoritas. Orang yang sudah kupilih dan kuurapi ada di atasmu. Hati-hati pemimpin yang diurapi Tuhan, enggak boleh sembarangan juga. Aku di otoritas nih diurapi, Pak Pendeta bilang. Jangan sembarangan menggunakan urapan Tuhan. Ada disiplin Tuhan, orang menyalahgunakan otoritasnya. Pakai otoritas dan urapan itu untuk melayani dengan rendah hati. Katakan amin. Menarik ikut Tuhan ya. I am disciple. Saya murid dan saya mau dimuridkan di gereja ini sampai kapanpun. Termasuk anak cucu saya. Saya bilang sama dua anak saya, stay di Mawar Saron. Papamu bukan papa yang kebiasaan pindah-pindah gereja. You lihat, papa sama mama dari tahun 2000 tidak pernah pindah.
Cucu sama Noni, stay. Kecuali kalau gereja ini udah tidak benar. Bukan cuma kamu, papa yang akan pindah duluan. Tapi saya tahu Kemes tidak begitu. Selama papa bertumbuh berbuah, kalian juga ikuti jejak papa ya. Siapa? Amin. Jadi teladan buat generasi di bawahmu. Bahwa papa mamanya orang yang setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Lihat, heran. Dan kepadaku seorang Samaria. Ya kita tahu kisahnya orang Yahudi dan orang Samaria gak akur kan. Yahudi melihat orang Samaria itu kelas 2, second class. Dianggap rendah. Gak akur. Kaget perempuan, masa kamu minta minum sama kami? Padahal buat mereka, Samaria, disapa aja udah mujizat. Kalau ketemu gitu singkur-singkuran, orang Jawa bilang buang muka. Wah pokoknya antipati. Tapi ini bukan cuma ngajak ngomong, bukan cuma melihat wajah, tapi minta minum, memohon sesuatu. Wih, strategi Tuhan itu luar biasa. Ada harga yang harus dibayar. Kadang untuk bisa memenangkan seseorang yang mungkin keras hati hari ini. Dapat sesuatu kira-kira. Kadang ada harga yang harus dibayar. Yesus sedang menembus dan menghancurkan ini loh, tembok pemisah. Dinding pemisah, tradisi, budaya yang mungkin sudah terbentuk selama ini. Makanya di GMS nggak ada kulit putih, nggak ada kulit hitam, semua kulit sama disayang Tuhan. Orang luar bicara GMS itu katanya gereja Chinese, enggak saya bilang. Saya pernah satu kali pertemuan Natal dengan pengurus gereja lain. Duduk di sebelah. Dari mana Pak? Oh saya Mawar Saron. Bapak, oh gereja di sebelah Mawar Saron. Oh iya, itu gereja orang Chinese semua ya? Oh enggak. Ya, masa sih kayak ini kulit putih? Enggak. Campur kok, semua orang ada di situ. Oh ya? Saya bilang, pendetanya bahkan Batak. Masa? Nenggolan. Dia nggak tahu yang diajak omong pendetanya. Belum tahu dia pendetanya Horasbah. Di sini kita beragam, di sini dicampur. Siapapun berhak untuk menerima anugerah keselamatan. Termasuk apa yang nanti Anda mau injilkan di kantor. Tapi Pak kan dia beda ras Pak dan sebagainya. Tidak boleh ada perbedaan. Yesus kasih teladan buat kita. Perbedaan ini Tuhan mau porak-porandakan. Siapapun layak untuk menerima kemurahan dan kasih karunia-Nya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jawab Yesus kepada, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lihat itu langsung dibalik digeser. Yang pertama Yesus kayak di bawah. Lalu berikutnya dia tunjukkan dia adalah pribadi yang punya otoritas. Kalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, beri aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu. Yesus langsung ganti topik. Bukan lagi bicara tentang hal yang sifatnya natural. Lalu diakhiri dengan kalimat air hidup. Wow. Berarti penginjilan kita di dunia ini kepada orang yang belum kenal Tuhan di luar sana. Goalnya satu. Mengingatkan mereka bahwa hidup ini bukan cuma perkara-perkara yang di bumi saja. Tapi penginjilan berakhir kepada satu ini. Hidup yang kekal. Sesuatu yang sifatnya supernatural. Orang sibuk dengan air perigi. Tapi kita tahu bahwa ada air hidup. Orang di luar sana banyak haus. Sibuk dengan apa yang dia timba. Kayak perempuan ini, dia timba. Dipenuhin, gak puas lagi. Dipenuhin, gak puas lagi. Satu suami, gak puas lagi. Tapi hari itu kehadiran Tuhan menawarkan sesuatu. Tentang sesuatu yang mereka sebetulnya butuhkan. Dibanding dengan apa yang mereka sudah miliki selama ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba. Dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Waduh, Yakub dibawa-bawa. Yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Kadang ya, kalau kita nggak hati-hati kesaksian kita, kalau membesarkan manusia, Kristusnya jadi nggak kelihatan di sana. Yakub ditonjolkan sama si perempuan ini, sehingga seolah-olah bahwa Tuhan yang sudah hadir di hidupnya itu jadi terhalang. Makanya kalau kita kesaksian, hati-hati. Mau memberitakan Injil, hati-hati. Jangan diri kita yang banyak ditonjolkan. Gini loh, aku ini dulu orangnya begini. Betul. Tapi kalau terlalu banyak porsi kesaksian tentang dirimu, kapan ceritanya tentang Kristus? Paham maksud saya? Saya ini dulu orangnya begini. Sekarang begini.
Terus ke kita. Udah, sedikit porsi tentang kita. Lebih banyak porsi tentang dia. Jangan terus membangga-banggakan tentang hidup kita di masa lalu. Itu pun buat saya penginjilan yang tidak terlalu efektif. Ketika Yesus ditinggikan, dia dimuliakan, dia akan menarik banyak orang. Ubah strategi penginjilan kita. Besarkan Tuhan. Sampaikan kasih-Nya. Sedikit kita minta disembunyikan di balik salib Kristus. Biar Tuhan yang akan menjamah mereka. Katakan amin. Ya, diceki hati-hati Pak, para pemimpin. Ajari mereka untuk kesaksian di kantor dimanapun. Batasi tentang dirimu. Perbanyak tentang kebesaran Tuhan. Halo? Ada amin di tempat ini? Ya, lalu ayat 13. Jawab Yesus kepada, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mulai dipancing, dirangsang rasa penasaran perempuan Samaria ini oleh Tuhan Yesus. Semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Asal kita punya 5 huruf ini yang saya singkat dengan duit. Duh, kok pakai duit Pak? Tunggu dulu, duit itu ada singkatannya. D yang pertama, doa. U yang kedua, usaha. Jangan berhenti hanya sampai di doa. Usahamu apa? 11 bulan 2021, bentar lagi mau selesai nih Desember, mau ganti tahun. Saya mau tanya buat Anda, siapa yang pernah Anda injilin hari ini? Minimal Anda pernah bawa doa enggak? Anda enggak peduli, Anda sibuk dengan urusanmu. Yesus seleti-letinya, dia tetap menjalankan misinya untuk menyelamatkan perempuan Samaria ini. Anda loh, enggak sebelum seleti dia, Anda masih sibuk dirimu sendiri. Ya Anda letih sih, tapi Anda letihnya bukan seperti Yesus fisik. Anda letih secara batin. Anda letih secara jiwa. Enggak heran orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Pegang kata-kata saya. Anda akan capek dengan sendirinya. Saya 20 tahun lebih hidup untuk Tuhan. Fisik boleh capek, tapi dalam ini kayak mau meledak. Tanggal 13 mau berangkat ke Berau. Hari Kamis kita meeting. Saya siapkan kapasitas untuk bertemu dengan mereka 100. Tahu nggak di Zoom itu mereka bilang, Pak 100 nggak cukup. Satu orang bilang kami akan bawa 26, bawa berapa. Kita nih kalau hidup buat kerajaannya, nggak ada capeknya. Orang kayak begitu susah mati rohaninya. Di dalam ini umum orang Jawa bilang berkobar-kobar, berapi-api. Kenapa? Melihat orang lain haus akan Tuhan. Dan ini waktunya. Tapi kalau Anda hidup dengan diri sendiri, tidak heranlah. Anda akan letih, lesu, beban berat, capek, bosan. Ikut dalam proyeknya Tuhan, gak ada bosannya. Karena more and more. Kemarin 2 orang lagi dibaptis. Saya lihat mereka keluar dari air. Waktu bahasa-bahasa begitu. Hati saya penuh sukacita. Thank you go. Didampingi mamanya. Saya doakan Tuhan pakai anak-anak. Itu senang Pak. Gak ada capeknya Pak. Hari ini kita 3 kali. Ibadah pertama, 2, nanti jam 2, 1 kali. Plus sore pulang. Jam 4 kan selesai ibadah. Jam 5 saya harus ngajar MSc Pak. Pemulihan gambar diri. Capek? Enggak juga. Badan mungkin, tapi dalam. Enggak pernah Pak. Senang waktu lihat orang lain diberkati dan dipakai Tuhan. Aduh. Anda mau? Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Kemarin tulisannya Pastor Philip di Instagram, jangan jadi orang yang khawatir oleh karena hal duniawi. Tapi kejarlah untuk mendapatkan beban ilahi dan hidup dalam panggilan dan tujuan yang lebih tinggi. Menarik sih kata-katanya. Amin. Semangat. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bla 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 bla. Tuhan tanya, mana suamimu? Tuhan tegur dosanya. Bahkan dia bilang, Yesus bilang bahwa yang ini pun juga bukan suamimu. Tuhan bongkar, tapi Tuhan tidak mengintimidasi. Tuhan mengingatkan bahwa ayo tinggalkan semuanya itu. Dan pada akhirnya, saya persingkat ya, waktunya singkat. Tinggal dikit. Perempuan ini mau menerima tawaran Tuhan untuk minum
air kehidupan. Lalu lihat di ayat yang ke-20, 28. Ketemu Tuhan, singkat cerita ya, saya cepetin ya. Akhirnya dia menerima tawaran itu. Lalu apa yang dilakukan perempuan ini? Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Tahu tempayan dia bawa tadi buat apa? Diisi air. Dia datang pergi ke sumur itu, ada tujuan awalnya. Tapi Tuhan ternyata mengganti tujuan manusia dengan tujuan ilahi. Ikut Tuhan harus begitu bro. Kita punya tujuan biar dia mengganti dan membawa kita menemukan tujuan yang sebenarnya. Itu membuat hidup kita berbuah lebat. Tapi kalau kita cuma berhenti dengan tujuan-tujuan kita, keluarga kita, bisnis kita, Anda kehilangan panggilan tujuan yang sebenarnya. Perempuan taruh tempayan itu, dia pergi, go. Dan apa yang dia lakukan? Multiply. Dia bermultiplikasi. Dengan cara apa? Ia pergi ke kota, berkata kepada orang-orang yang di situ. Apa yang dia katakan? Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Luar biasa. Dari ayat ini saya mengambil kesimpulan. Detik ketika seseorang diselamatkan sama Tuhan, selain minggu lalu yang saya bahas, langkah berikutnya dimuridkan. Pemuritan. Tanpa pengutusan dan pelimpat gandaan, maka pemuritan itu akan menjadi sia-sia. Saya ulang sekali lagi, catat baik-baik, ingat baik-baik. Pemuritan tanpa pengutusan dan pelipat gandaan, maka pemuritan dalam sebuah gereja, di sebuah ciki, akan menjadi sia-sia. Buat apa Anda kalau coba jadi murid cuma belajar firman terus, tapi Anda tidak pernah memberi diri utus dan melipat ganda. Anda di gereja ini tidak sedang dijadikan ahli Taurat. Tapi di tempat ini Anda dimuridkan untuk menjadi penginjil, misionaris. Yang diutus ke duniamu, di profesi masing-masing. Pulang, bawa jiwa buat Tuhan. Kalau enggak Anda salah persepsi jadi orang Kristen. Gereja belum menemukan esensi yang sebenarnya. Pemuritan diutus melipat ganda. Dan kuasa pelipat gandaan Tuhan sudah berikan di tempat ini. Mari kita jalankan bersama-sama. Dipikir buka tambah ibadah jam 8 kayak tadi pagi, jam 11-nya kosong. Tanya petugas, Anda kalau bertanya cek ini belakang penuh nih. 8:30 tadi, jam 8 pagi. Dari situ saya mengambil kesimpulan, lumbung yang kita sediakan, seberapa banyak itu yang ada, seberapa banyak itu yang Tuhan isi dan Tuhan sediakan. Lihat ya nanti tahun depan ya, atau nanti Desember doakan, buka jam 5 sore ya. Saya yakin tempatnya tetap keisi lagi. Dan bukan orang yang sama di ibadah yang sebelumnya. Wih, cara kerja Tuhan dahsyat. Makanya CG siapin, leader siapin Pak. Lumbungnya, tempatnya, wadahnya, kapasitasnya. Kalau kita nggak nyediakan itu, jangan keluar-keluar minta Tuhan, kirim Tuhan berkati, termasuk bisnismu Pak. Kapasitasmu sudah siap. SDM sudah pernah di briefing. Tahun depan kita masuk ke omset yang lebih besar, visi yang lebih tinggi. Kalau Anda nggak siap, Tuhan nggak kasih. Makanya Tuhan kasih hari ini waktu buat kita, masa persiapanmu dan persiapanku. Dapat sesuatu. Tuhan itu bukan Tuhan yang nggak mau kasih, Dia mau kasih banyak. Dia kalau mau kasih nggak nanggung-nanggung. Cuma waktu Dia mau kasih, Dia selalu lihat apakah didapati ada gereja dan orang-orang pebisnis, profesional-profesional yang siap dengan kapasitasmu. Aku ini mau naik jabatan Pak, kapan ya kau dapat promosi? Siap gak? Inggrismu loh masih patah-patah. Anda akan ditemukan mungkin dengan relasi orang luar, orang asing. Udah pendidikanmu sampai di situ, gak pengen belajar lagi Pak, lebih. Beberapa orang kerja di perusahaan pengen dipromosi, terganjal karena pendidikan. Mana persiapanmu? Halo, jangan keluar-keluar dulu. Sampai kita menemukan persiapan apa yang sudah kita bangun. Waktunya tiba, Tuhan pasti angkat. Dia yang berjanji tetap naik bukan turun. Bahkan kita disebut sebagai kepala dan bukan ekor. CG disiapkan. Lumbung disiapkan. Katakan amin. Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota. Lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi makanlah.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-muridnya pun belum mengenal dan belum membaca situasionalnya itu apa yang sedang Yesus lakukan. Sibuk kayak sama pecel, nasi goreng, dan capcay piuyung hai. Tapi Yesus berkata, padaku ada makanan yang kamu gak kenal. Tahu gak? Tuhan mau kasih tahu para murid, ada prioritas yang lebih penting dibanding dengan hal yang sifatnya jasmani. Yesus berusaha menahan lapar, menahan semua keletihannya. Karena dia tahu ada target operasi yang harus diselesaikan hari itu. Yaitu siapa? Perempuan Samaria ini. Saya mau tanya buat Anda, apa yang sedang menyibukkan Anda hari ini? Apa yang jadi prioritasmu hari ini? Ya kemarin lah Pak, udah hampir 2 tahun Pak, kerjaan kan hancur-hancuran ya. Sekarang lagi berbenah dah, semua lagi tata-tatain, betul. Tapi jangan kau habiskan waktumu di sana. Ingat ada panggilan yang lebih tinggi, panggilan yang lebih mulia. Tuhan mau pakai Anda sekedar dengan sukses yang kau miliki hari ini. Halo. Amin. Yesus memberitahu para murid, padaku makanan yang tidak kamu kenal. Di dadanya, di hatinya, ada sebuah misi yang dia harus selesaikan hari itu. Dia kesampingkan dulu hal yang sifatnya jasmani. Termasuk perempuan Samaria, dia taruh tempayannya. Dia pergi keluar kota. Ada waktunya Tuhan tantang Anda Pak Bu, taruh tempayanmu. Go, multiply. Pergi, multiplikasi. Jangan kaget Anda balik, tempayan yang tadi Anda belum sempat isi dengan air. Tiba-tiba air, tempayan itu penuh dengan air. Pernah dengar istilah hamba Tuhan begini, Tuhan tidak pernah berhutang. Kenapa? Supaya dia tidak merasa ditagih nanti sama kita. Pak, Tuhan, gereja ini baju CG ku bertumbuh, orang itu tak menangkan gara-gara aku loh. Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan tidak mau begitu kan. Semua karena anugerahnya. Kalau kita bisa memenangkan orang, itu bukan karena kita. Karena taat kita, tapi Tuhan yang bekerja. Usaha. I yang ketiga saya belum melanjutkan dari iman. DUI. Doa gak cukup, harus ada usaha. Untuk orang bisa dimenangkan, perlu sebuah upaya. Gak otomatis, Yesus mati di kayu salib, semua orang bisa diselamatkan. Ada orang yang berusaha. Datang ke rumah saya untuk ngajak ke gereja. Ada orang berdoa dan berusaha. Mama saya untuk supaya saya bisa terima Tuhan. Dan gak berhenti di usaha. Iman nih. Semua ada waktunya. Orang pasti akan dijamah Tuhan. Dan jangan lupa huruf yang terakhir T. Duit, doa, usaha, iman. Taat. Lakukan bagianmu. Tuhan akan melakukan bagiannya. Ditolak itu biasa. Gak apa-apa. Tapi saya percaya penolakanmu itu akan diperhitungkan oleh sorga. Ketika proposalmu di reject, sorga gak tinggal diam. Dia nanti akan atur strategi yang lain. Untuk supaya orang itu target operasi bisa dimenangkan bagi Tuhan. Ini perempuan Samaria udah gak mungkin secara manusia. Udah gak mungkin. Tapi ternyata apa yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tadi pagi saya bilang papanya Ko Caca, siapa yang sangka bisa terima Tuhan, baptis, bahkan malam hari, itu orang sudah berumur loh beliau ini. 2013 Festival Kuasa Allah di lapangan udara Lanut. Malam-malam papanya udah usia puluhan tahun, 70 pun. Papa pokoknya minta malam ini dibaptis. Wih saya aja gak tega lihat airnya dingin, orang tua kasihan. Tapi kalau waktu surga sudah ketok palu, pang, gak ada yang bisa orang menahannya. Dibaptis, diselamatkan, terima Tuhan. Samarinda Balikpapan heboh, siapa gak kenal papa beliau. Tapi dari situ saya melihat, kalau Tuhan bekerja, tak terhingga yang kita bisa bayangkan semuanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Maka murid-murid itu berkata kepada seorang kepada yang lain, 33, ya. Adakah orang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ya, mereka bingung, siapa nih kasih makan? Ya, kok Yesus ngomong ada makanan padaku yang gak kita kenal. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan apa? Pekerjaannya. Ini sih bicara tentang sebuah prinsip yang para murid perlu belajar dari sang guru. Yesus berusaha untuk coba membawa mereka lebih dalam lagi. Bahwa ada hal yang seharusnya mereka miliki. Yaitu apa? Sebuah panggilan untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pak, Bu, sehebat apapun yang Anda miliki hari ini, sesukses apapun yang Anda sudah raih, apakah di dalamnya Anda telah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya? Itu pekerjaan apa? Menyelamatkan setiap jiwa yang terhilang.
Tadi malam CGAUG on fire. Mereka lagi punya target kampus sekolah. Eagle Kid nanti Januari sudah ibadah voltage di Surabaya. Udah diizinkan sama pemerintah. Anak-anak Eagle Kid umur kelas 45 ke atas. Family kemarin kita pertemuan on fire. Berapi-api. Karena saya tahu inilah waktunya untuk kita bermultiplikasi kembali. Supaya setan tahu, iblis tahu. Masa pandemi tak akan pernah bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Bahwa sampai kapanpun setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk apa? Dituai. Saya lihat berau sudah menguning dan matang bahkan siap untuk dituai. Masih dibuka pendaftaran, beberapa jemaat sudah daftar. Saya nggak tahu kalau sampai nanti 200 beneran yang kumpul nanti di tanggal itu. Apakah kita nyukupi dengan pelayan Tuhan yang ada? Butuh banyak orang bisa support kami. Saya nggak tahu, ada kemarin persiapan lewat darat, tetap hati-hati. Kalau bisa lewat udara, bisa lewat udara. Diatur nanti dengan panitia sebaiknya. Berau sudah menguning, matang dan siap untuk dituai. Saya imani ada GMS di sana. Supaya setiap jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal inilah benar peribahasa yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Kita ini menuai dari apa yang tidak pernah kita tabur. Hasil dari saat teduhnya Pastor Philip yang Rabu dan Sabtu itu loh. Beberapa CG kecipratan orang-orang baru untuk dimuridkan di sana. Pak Philip masih konsisten sampai hari ini. Bikin program saat teduh Rabu dan Sabtu di YouTube itu sama Instagram. Dan ratingnya masih tinggi, puluhan ribu orang yang menonton setiap waktu tayangan itu diadakan. Dan tidak sedikit orang dijamah. Dan ada kolom untuk pendaftaran orang-orang yang mau digembalakan. Dapat kita berapa kali? Kita menuai dari sana. Mungkin ada orang-orang di tempat ini termasuk yang di ibadah live streaming hari ini. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan perhatikan 41. Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Sama-sama saya katakan lebih banyak lagi. Semua lebih kompak, yang di depan juga katakan lebih banyak lagi. Wow. Lebih banyak lagi orang-orang yang percaya karena perkataannya. Saya dengar kabar teman-teman saya sekolah dulu, keluarga-keluarga jauh, hari ini bisa kenal Tuhan. Ini waktunya menuai. Ini waktunya bermultiplikasi. Pemuritan tanpa pengutusan dan perlipat gandaan. Pemuritan kita akan menjadi sia-sia. Setiap murid harus berbuah. Setiap murid harus bermultiplikasi. Ini bukan MLM. Ini bukan motivator dan bukan seminar. Ini firman menggerakkan setiap para murid. Go, kata Alkitab, pergi. Untuk memenangkan setiap jiwa bagi Tuhan. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saya nggak tahu sampai kapan gedung ini bisa mencukupi kebutuhan tuayan yang Tuhan akan kirim. Tapi ada tugas besar yang menanti kita. Selain CG harus dipersiapkan. Kendaraan utama kita CG. Ibadah ini menjadi tempat pertemuan celebration kita. Saya mau kasih info terbaru buat gereja kita. Mawar Sarang Balikpapan. Tanggal 9 Desember, 2 minggu yang lalu, hari Selasa, tepat jam 10 pagi, kami berkumpul di satu notaris Balikpapan. Kita baru menyelesaikan PPJB di hadapan notaris dengan pemilik gedung ini. Ini punyanya Pak Yova, almarhum Pak Yova. Ini kita sewa supermarket Yova Gunung Malang. Ini dulu kantor dan gudang mereka di sini. Lalu mereka pindah ke tempat dekat GKY. Selasa tanggal 9 kemarin dengan tim pimpinan dari pusat datang tempat ini. Menyelesaikan pembayaran pelunasan. Gedung ini dibeli sama kita. Keluarga almarhum Pak Yova, ibu dan anak yang sangat baik buat kita. Baik hati. Memberikan dengan harga damai lah. Anugerah Tuhan. Minggu depan atau 2 minggu lagi mungkin gedung yang depan itu akan dirobohkan. Supaya kemarin beberapa jemaat bilang, teman
mau datang ibadah nggak bisa dapat ruang untuk kendaraan. Waktu dihitung sama teman arsitek itu sekitar 20 sampai 25 kendaraan roda 4. Tolong jangan lihat ini sebagai sebuah ambisi, ini visi. Waktunya sudah tiba, udah menguning dan siap untuk dituai. Saya mewakili Anda semua, kita mau jadi gereja yang siap. Ambisinya apa sih? Bangun gereja, ngumpulin banyak orang kalau tidak jadi murid. Hati Tuhan rindu, setiap orang datang tempat ini disembuhkan, dipulihkan, dan dipakai untuk berguna lebih lagi semasa hidupnya. Doakan kami para pemimpin. Saya ngomong gini mau nangis. Persiapkan tempat ini menjadi tempat pemulihan bagi lebih banyak lagi orang-orang yang perlu mengenal dan mengembalikan apa yang menjadi milik mereka untuk ke depan kebutuhan-kebutuhan mereka selanjutnya. Semua tantang buat Anda yang di rumah juga, yang di overflow, dengan hati yang benar ya. Saya nyampaikan ini dengan tulus dan ikhlas, hati yang murni. Karena kami tidak pernah pegang rekening keuangan, tidak ada di tangan kami, semua di Surabaya. Semua tercatat dengan baik. Saya mau tantang buat Anda untuk terlibat dalam proyek pekerjaan Tuhan yang kita diwajibkan mengembalikan 2-3 tahun ke depan. Saya yakin ada yang namanya kuasa percepatan. Amin. Semua kita sepakat, kita berdoa tanpa ada paksaan. Memberi gak memberi itu urusan kita dengan Tuhan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kemarin sempat mikir gini, masa pandemi gereja beli gedung ya luar biasa. Pikirannya itu harus pikiran kerajaan Allah gitu loh. Kalau melihat rumah Tuhan semakin dibangun, dipersiapkan, berarti pekerjaan Tuhan semakin dimuliakan di sana. Harus pikiran positif. Tepuk tangan. Tapi orang kalau hatinya salah, ya saya bisa maklumi. Pikirannya pun bisa tersesat. Doakan gereja Mawar Saron terus dipakai. Setiap sen pemberian Anda, itu semuanya disalurkan untuk pemberitaan Injil. Dan dijauhkan dari penyalahgunaan keuangan yang ada. Pray, doakan. Masih ada kok gereja di akhir zaman yang lurus dan motivasi yang benar. Anda akan lihat buahnya di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain. Gereja Mawar Saron, doakan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Semuanya jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sekali lagi dari awal, katakan Tuhan, 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 inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Serahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Kami mau bawa bangsa-bangsa, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, ini kerinduanku. Katakan, angkat dua tangan kita. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan.
Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Ini yang nanti akan kita lakukan setiap bulannya pada minggu ketiga. Kita sama-sama memberikan yang namanya benih penaburan. Baik Anda dalam bentuk tunai, dalam bentuk transfer, Anda bisa kasih kode di belakang pemberian Anda 01 di belakang. Supaya yang di pusat tahu bahwa jumlah uang yang Anda berikan 01 itu khusus untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya, yang kedua, atau Anda bisa tulis beritanya, kalau ada kolom berita di bukti transfer, tulis pembangunan. Supaya yang di Surabaya juga bisa memisahkan mana yang memang untuk pembangunan dan mana yang memang untuk persembahan dan lain sebagainya. Ya, dan semuanya memberi dengan hati yang tulus, hati yang murni. Saya sebelum menyampaikan ini spontan. Saya belum tahu kapan waktunya, berapa hari yang lalu waktu selesai proses transaksi itu. Saya minta waktu yang Tuhan yang klik. Dan saya minta Tuhan menyertai supaya saya menyampaikannya tidak boleh dengan sembarangan. Dan saya rasa momen yang terbaik, itu kita belajar untuk menyerahkan tempayan kita kepada Sang Guru, Sang sumber berkat dalam kehidupan kita. Biar tempayan itu diisi bukan lagi hal yang sifatnya fana, tapi yang kekal. Hati kita dipenuhi dengan anugerah, kasih karunia, sehingga hidup kita ini bisa dipakai Tuhan lebih. Apapun juga yang kita bisa persembahkan. Kita tahu persembahan menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Tanah kita di MT Haryono Dalam, yang di BJBJ namanya itu ya. 2000 tetap masih ada di tangan kita, belum dibangun. Ya, jadi kita masih punya 2 tempat yang sana belum dibangun dulu, sambil nanti kita doa mana memang yang terbaik yang nanti akan dipakai untuk pelebaran rumah Tuhan. Tapi semuanya kita biar jadilah kehendak-Mu atas pekerjaan di tempat ini. Dukung di dalam doa supaya visi kita ke depan 1 juta murid dengan 1000 gereja lokal digenapi oleh karena anugerah Tuhan. Saya mau panjang umur. Saya mau melihat 1000 gereja lokal itu ada. Saya nggak mau cepat-cepat dipanggil Tuhan. Saya ingin melihat tanah perjanjian itu Tuhan nyatakan. Sehingga saya melihat dari 1000 gereja lokal. Tidak tahu ada teman saya waktu kecil mungkin. Tidak tahu ada keluarga saya dari mana. Tiba-tiba mereka bergabung di salah satu gereja itu. Dan mereka berkata, John, aku ya di GMS. Aku yang melayani dan aku sudah terima Tuhan hari ini. Oh my goodness. Ada tepuk Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat 2 tanganmu tinggi-tinggi. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi rencana, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Sekali lagi, genapi seluruh rencana-Mu. Amin. Rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang saudara dan saya sudah siapkan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Sekali lagi itu kami boleh melayani, kami bahkan boleh memberi. Tuhan pakai persembahan ini, Tuhan pakai setiap sen, setiap rupiah untuk boleh menjadi berkat buat Engkau dan buat pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami bersyukur kami dilibatkan menjadi rekan sekerja-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Yang di rumah juga, yang di depan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak pernah henti-hentinya dalam hidupmu, dalam keluarga, dalam pekerjaanmu. Dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib.
Cintanya itu tidak pernah terbatas. Cintanya itu sempurna. Kasihnya itu sempurna. Nikmati semua kasih pengorbanan. Pulanglah juga membawa kekuatan, hikmat, urapan dari Tuhan dan Allah Roh Kudus yang menyertai dimanapun kau berada. Jadilah orang yang antusias. Jadilah orang yang bersemangat. Bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena kita punya Kristus. Dan kita bisa melayani dia sampai seumur hidup kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus, terimalah dengan ucap syukur. Yang percaya sama-sama kita semua berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara. Telah ku temukan kasih-Mu mengalir selalu dalamku. Setiap hari ku mau bersamamu, Yesusku.